Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita meneruskan tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama Islam kita. Kemudian yang kedua, salawat serta salam semoga tetap tersampaikan, tercurahkan kepada junjungan besar Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umat beliau yang mengikuti sunnahnya dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin. Para jamaah semuanya, rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita. Kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhu Ushulil Iman, penjelasan tentang pokok-pokok atau pondasi-pondasi keimanan. Tidak lain tidak bukan adalah kita membahas tentang rukun iman. Dan kita masih pada rukun iman yang pertama. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 poin. 5 atau 4? Pinten? Ini mesti tawaduk semua kalau ditanya ini. Pripun? Masih baca? Wah, lihat catatannya dulu ya. Masya Allah, ngerepek rian. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mencakup 4 poin. Yang pertama, mengimani wujudullah, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini Allah itu memang benar ada. Yang kedua, mengimani tauhid rububiyah, kemudian mengimani tauhid uluhiyah, kemudian mengimani tauhid asma wa sifat. Niki jenengan ya harus senantiasa ingat-ingat nggih. Niki pokok inti dari ajaran kita, ajaran Islam. Beriman kepada Allah berarti mencakup 4 poin. Beriman kepada malaikat mencakup 4 poin. Beriman kepada kitab mencakup 4 poin dan lain sebagainya. Dan kita akan masuk pada pembahasan beriman kepada tauhid al-asma wa sifat. Mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya, metodenya kita dalam mengimani tauhid asma wa sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca pada halaman 33. Leres nggih? Halaman 33. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, poin yang keempat, beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Beriman pada asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maknanya adalah, maksudnya adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang sudah ditetapkan Allah untuk dirinya dalam kitab sucinya. Jadi kita menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang telah Allah sifati dirinya atau namakan dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, jadi kita menetapkan nama dan sifat Allah, dalilnya berdasarkan dengan Al-Quran. Kemudian atau sunnah Rasulnya. Dan juga kita bisa mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah Nabi, yakni dalam hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan hanya dengan 2 cara ini, hanya pada 2 tempat ini kita bisa menetapkan, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Mumitu, Al-Basit, dan nama-nama yang lainnya itu ada dalam Al-Qur'an misalnya. Dan kita bisa tahu nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan misalnya. Itu ada dalam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan tidak ada dalam Al-Quran. Jadi sumbernya nama dan sifat Allah itu dari Al-Quran dan sunnah. Kita tidak mengambil dari
sumber yang lainnya. Kemudian setelah kita menetapkannya, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala mengatakan dengan cara yang sesuai dengan kebesarannya, yakni kita tetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yakni tidak kita samakan dengan nama atau sifat yang bisa jadi kebetulan sama yang ada pada makhluk, tanpa ditahrif. Tahrif itu ada penjelasannya, diselewengkan maknanya. Tidak boleh kita selewengkan makna nama atau sifat Allah. Dan juga ta'til. Ta'til artinya menafikan atau meniadakan maknanya. Atau ditakyif. Ditakyif artinya menanyakan bagaimananya, yakni membagaimanakannya. Tidak boleh. Dan tamsil. Tamsil artinya menyerupakan. Ini panjenengan sudah bawa atau buka PDF-nya atau dereng ya? Semua sudah dapat nggih? Nah, jadi ini pengertian pemahaman tentang tauhid al-asma wa sifat. Poin yang pertama adalah kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah tetapkan nama dan sifat tersebut bagi Allah, bagi dirinya sendiri. Sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan itu nama dan sifat Allah sesuai dengan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluknya. Hakikatnya berbeda dengan makhluknya, meskipun bisa jadi sama dalam hal nama. Dan ketika kita mengimani, menetapkan nama dan sifat Allah, itu tanpa kita tahrif, tanpa kita selewengkan maknanya, tetapkan sebagaimana datangnya, tanpa kita taktil, kita tiadakan, tidak boleh kita tolak. Kemudian juga tanpa kita takyif, tidak boleh dibagaimanakan, dan tidak boleh ditamsil, diserupakan Allah dengan makhluknya. Ini pengertian pemahaman tentang tauhid al-asma wa sifat. Kalau kemarin tauhid rububiyah adalah mengimani bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, memiliki dan mengatur seluruh alam semesta. Tauhid uluhiyah maknanya mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak menerima ibadah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dan tauhid asma wa sifat pengertiannya ini, pemahamannya ini, menetapkan segala nama dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Dengan ingat-ingat ini sumbernya harus dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh kita memberikan nama bagi Allah tapi tidak bersumber nama tersebut dari Al-Quran atau Sunnah. Dan kita tetapkan nama dan sifat itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh ditahrif, ditakyif, ditaktil dan ditamsil. Ini kaidahnya. Kenapa kok dikatakan tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditamsil, tidak boleh ditaktil, tidak boleh ditakyif? Karena jawabnya setiap yang disebutkan di sini, ada yang mentahrif, ada yang mentaktil, itu semua ada orang-orang yang menyimpang di situ. Yani ada orang yang mentakyif, membagaimanakan. Ada orang yang dia mentamsil, menyerupakan. Ada yang mentaktil, meniadakan sifat dan nama Allah. Ada juga yang mentahrif, menyelewengkan makna dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berbeda dengan mereka semuanya. Ya, kita ini tampil beda dengan mereka semua. Dan juga kaidahnya sebenarnya adalah hukum asalnya kita tidak tahu, tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali sampai Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita. Kita nggak tahu, nggak paham tentang Allah Subhanahu wa taala karena gaib, sampai Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Maka Allah Tuhan kita yang biasa kita sembah punya nama mboten? Punya, namanya sangat banyak gitu loh. Paham ya maksudnya ya?
Jadi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita, maka kewajiban kita sebagai hamba adalah menerima, menetapkannya, mengimaninya. Bisa dipahami ya? Begitu juga Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, punya sifat juga. Punya sifat-sifat. Allah turun, Allah datang, Allah punya wajah gitu kan? Allah punya kaki, Allah itu bisa marah, bisa bahagia, bisa senang, bisa tertawa gitu loh ya. Nggih. Bisa juga. Allah juga takjub dan lain sebagainya. Maka sebagai seorang muslim yang baik, muslimah yang baik, dia harus paham tentang hal ini. Kita tidak kenal, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala sampai Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan ketika Allah memperkenalkan dirinya, menyebutkan nama-namanya atau sifat-sifatnya, kewajiban kita adalah menetapkannya, mengimaninya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang sudah dijelaskan oleh Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Kemudian disebutkan di sini dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama yang husna. Husna artinya paling baik. Husna artinya terbaik. Allah punya nama-nama yang terbaik. Maka beberapa orang, seperti teman saya juga menamai anaknya Husna. Untuk perempuan atau laki-laki? Perempuan, berarti dia Husna artinya perempuan yang paling baik. Ini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya punya nama-nama yang terbaik, nama-nama yang terindah, terbagus. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, memohonlah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kaitannya dengan tawasul yang syar'i. Salah satunya tawasul dengan nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara kita menyebut namanya. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya minta kesembuhan, maka sebut nama Allah yang Maha menyembuhkan, ya Syafi, wahai yang Maha menyembuhkan. Kalau kita minta kaya, sebut nama Allah yang Maha Kaya, ya Rozak atau ya Ghaniyu, yang Maha Kaya, yang memberikan rezeki. Ya berikan saya kekayaan, rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, tidak ada masalah, boleh hukumnya. Dan juga ya misalnya bingung ini mau nyebut nama Allah ini yang Maha Pengampun apa ya kira-kira, lupa dia, masa mau lihat mushaf dulu ya, kelamaan ya misalnya dia, maka nama Allah itu sudah mencakup semuanya. Nanti ada buku tersendiri namanya Fikih Asmaul Husna, kitabnya Syekh Abdul Razak Ibnu Abdul Musin Al-Abad Al-Badr hafidhahumullah. Beliau punya kitab namanya Fikih Asmaul Husna. Ada yang punya Fikih Asmaul Husna, ada yang berbahasa Arab dan juga sudah diterjemahkan. Kitab yang sangat recommended, membahas tentang Asmaul Husna. Di situ disebutkan makna-makna, nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satu keutamaan nama Allah, salah satu keutamanya adalah nama Allah itu yang mencakup nama yang semuanya. Kalau kita lupa Allah yang Maha menyembuhkan apa ya? Bahasa Arabnya, nama Allahnya apa? Maka kita bisa menyebut ya Allah, sembuhkanlah saya, dan kita biasa mengamalkannya ya kan? Padahal harusnya itu al ilmu qablal qauli wal amali, ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan berbuat. Nah ini ilmunya sekarang, amalnya sudah ini ya. Ya mudah-mudahan tapi nggak ada masalah. Baik itu benar, ini bisa menyebut nama Allah ya untuk kebutuhan-kebutuhan, hajat-hajat, doa-doa kita. Jadi tidak ada masalah juga. Seperti itu. Karena itu salah satu keutamaan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca ayatnya lanjutannya, wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i, dan tinggalkanlah orang-orang yang ya menyimpang dari kebenaran dalam memahami atau menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, sayujzauna ma kanu ya'malun. Mereka akan mendapat balasan atas apa yang mereka perbuat, atas apa yang mereka kerjakan. Yakni kalau dia salah paham, gagal paham tentang cara memahami, memaknai tauhid asma wa sifat, dia juga akan mendapatkan balasannya sesuai dengan ya kesalahannya atau kekeliruannya. Dan juga para jamaah semuanya rahimani Allah wa iyyakum, semoga Allah taala merahmati kita semuanya. Disebutkan di atas tadi, kita ketika menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak boleh kita tahrif. Beberapa disebutkan kalau nggak salah, tapi beberapa ada nggak ini ya? Di bawah itu belum disebutkan semuanya kayaknya ya. Sudah baca nama dereng panjenengan ini? Belum nggih? Masya Allah, jujur luar biasa ya maksudnya. Alhamdulillah jadi orang jujur. Masuk surga insya Allah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk bersikap jujur, karena soal kejujuran masuk surga orangnya. Lah ini. Tapi babnya beda nggih, bukan jujur-jujur nikah aja. Saya baca belum. Maksudnya yang saya harapkan ini membacanya gitu loh. Jadi babnya beda, bukan bahas tentang jujurnya, tapi membaca tentang ya membaca atau ya menambah hasanah ilmunya. Enggak ada mau saya jelaskan. At-tahrif secara ringkas adalah menyelewengkan makna. Kalau contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman yakni Allah Subhanahu wa taala yang Maha pengasih atau penyayang, 'alal arsy istawa, beristiwa di atas arsy. Di situ ada kata istawa, itu bahasa Arabnya artinya adalah banyak sebenarnya. Istawa itu maknanya banyak, bisa di atas, bisa juga menguasai. Tapi perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara istawa dengan ala. Nggih napa mboten? Nggih, Ar-Rahmanu 'alal arsy. Ada kata ala. 'Alal arsy, di atas arsy, istawa. Lah, kaidah dalam bahasa Arab, setiap kata kerja yang ada sambungan setelahnya, maka maknanya itu jadi berbeda ketika dia bersendirian. Jadi dalam kaidah bahasa Arab itu ada kata kerja plus kata kerja atau fiil plus huruf yang lainnya, tambah huruf yang lain, maknanya jadi beda ketika dia tidak disambung dengan huruf yang lain. Misalnya banyak sekali. Kita berikan contoh. Da'a artinya berdakwah atau mengajak. Da'a yada'u, ini fi'il, kata kerja, artinya mengajak atau berdakwah. Da'a yada'u. Kalau da'a yada'u ditambah dengan li, da'a plus li, da'autu li Muhammadin misalnya, artinya jadinya da'a plus li artinya mendoakan kebaikan. Saya mendoakan kebaikan bagi Muhammad. Tidak ada maknanya di situ jadi berdakwah, nggak mungkin. Nggak ada yang mengartikan da'ali berarti artinya berdakwah atau mengajak, nggak ada. Mengajak itu kalau dia cuma da'a ya da'u saja, mengajak berdoa bisa. Tapi kalau da'ali artinya mendoakan kebaikan. Kemudian da'a ya da'u plus ala, da'a ya da'u plus
ala. Ini maknanya jadi beda lagi. Maknanya adalah mendoakan keburukan. Bedanya 180 derajat. Maka jangan keliru ketika mendoakan da'a yada'u plus li atau plus ala. Kita mau mendoakan kebaikan atau keburukan. Bisa dipahami nggih maksudnya, gambarannya? Nah, ini juga sama. Istawa sebenarnya maknanya banyak. Bisa di atas, bisa menguasai, bisa memenangkan dan lain sebagainya. Tapi ketika istawa plus ala maknanya hanya satu, yaitu berada di atas. Maknanya istiwa meninggi di atas, bersemayam di atas arsy, tidak ada makna yang lain. Kemudian contoh tahrifnya, tahrif penyelewengan makna, yaitu istawa dimaknai dengan istaula. Istawa dimaknai dengan istaula. Istaula itu menguasai. Ini jadi keliru, namanya ini menyelewengkan makna. Istawa menjadi istaula, ini ada kekeliruan. Jadinya nanti Allah menguasai arsy-nya. Allah Ar-Rahman menguasai arsy-nya. Ini nggak benar. Yang benar maknanya Allah Ar-Rahman ya berada di atas arsy-nya, bersemayam di atas arsy-nya, seperti itu. Ini contoh dari at-tahrif. Contoh yang lain juga dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal firman Allah, bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Kedua tangan Allah terbentang. Di situ dikatakan bal yada. Yadahu. Yada artinya kedua tangan. Hu kembali kepada Allah. Kedua tangannya terbentang. Di sini ada yang memaknai dengan yada kedua tangan itu bukan tangan maksudnya, tapi maksudnya adalah kekuasaan. Berarti maknanya jadinya kedua kekuasaan Allah terbentang. Ini juga merupakan bentuk tahrif. Ini penyelewengan makna. Di situ maknanya tangan, tangan juga tangan. Tidak boleh kita maknai dengan yang lainnya. Maka kaidahnya kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala baik itu dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah itu tidak boleh tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditaktil, ditolak, tidak boleh ditakyif, tidak boleh ditamsil. Selanjutnya taktil. Taktil artinya ditolak atau ditiadakan atau dihilangkan atau dihapuskan. Sebagaimana ini ada kelompok yang dia itu mentaktil seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kelompoknya namanya Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah, mereka keyakinannya Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Kemudian ada kelompok yang mereka mentahrif hanya sebagian. Yang mentaktil sebagian. Sebagian ditolak, sebagian diterima. Kelompok apa? Masyhur di kalangan kita. Kelompok? Nah, ini semua orang tahu nih, kecuali yang enggak aja nih. Kelompok Asy'ariyah. Mereka menetapkan berapa nama dengan hafal nomboten niku lagune. Nah, berapa? 20 nama. 20 nama. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Ini ada lagunya itu jadi nah ini juga mereka tetapkan beberapa dan mereka tolak beberapa, gitu kan? Ini juga nggak benar. Kenapa alasan mereka sebagian besarnya ditolak dan kenapa yang diterima kok cuma 20, gitu kan? Ini ada pembahasan lebih lanjut, tapi intinya bentuk dari taktil adalah seperti ini. Beberapa ditolak, beberapa diterima. Ini juga tidak benar. Ahlussunnah wal Jamaah menerima semuanya, seluruh nama dan sifat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemudian contoh dari takyif. Takyif adalah membagaimanakan. Jadi dalam akalnya, pikirannya dia mengandai-andai. Allah punya tangan. Berarti tangan Allah kira-kira gambarannya seperti ini.
seperti itu. Allah punya wajah, berarti wajah Allah itu seperti ini, seperti itu. Jadi ada gambaran-gambaran dia tentang nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan waswas dari syaitan. Barangkali ada dari kita yang terkena waswas ini, maka segera berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kita berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk, terlaknat, agar waswas ini bisa hilang dari pikiran kita. Kemudian selanjutnya tamsil. Tamsil menyerupakan. Jadi mereka katakan Allah punya wajah, berarti wajah Allah sama dengan wajah manusia misalnya. Allah punya tangan, berarti tangan Allah ya seperti tangan kita ini. Ini juga tidak benar, karena Allah yang mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, siapapun dan apapun dia. Siapapun dan apapun dia, tidak ada yang setara sama menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita tambahkan, dan juga ada lagi sebenarnya ketika kita menetapkan tauhid asma wa sifat, tidak boleh ditahrif, dita'til, ditakyif, ditamsil, dan juga tidak boleh ditafwid. Tak boleh ditafwid. Fawwada yufawidu tafwidon. Artinya tafwid itu menyerahkan. Maksudnya gimana menyerahkan? Tidak boleh diserahkan gimana? Maksudnya gambarannya seperti ini. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan nama dan sifat. Misalnya nama Allah adalah Ar-Rahim, yang Maha Pengasih atau Maha Penyayang, ya terserah ya. Kurang lebih sama. Nah, Ar-Rahim, sebagian orang ketika ditanya, mereka punya keyakinan apa makna Ar-Rahim? Mereka mengatakan Allahu a'lam. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya dan hakikatnya. Ini juga tidak benar, ini keliru. Karena mereka menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal makna dan hakikat. Ini yang keliru. Harusnya maknanya Ar-Rahim kita bisa tahu napa mboten? Tahu napa mboten? Tahu. Ar-Rahim maknanya yang Maha pengasih atau penyayang. Ya kurang lebih sama ya, karena dalam bahasa Indonesia ini apa bedanya pengasih dan penyayang? Apa bedanya? Itu kan kayaknya Allah walang, saya sendiri nggak terlalu paham, tapi kurang lebih sama. Kalau dalam bahasa Arab jelas, Ar-Rahman, Ar-Rahim jelas. Ar-Rahman rahmatnya Allah bagi seluruh makhluknya. Ar-Rahim makna rahmat Allah bagi orang yang beriman saja, itu kan jelas kan? Jelas Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi kalau pengasih atau penyayang, ini kita bolak-balik ya, Allahu a'lam, kurang lebih sama lah ya. Ar-Rahman penyayang, ya Ar-Rahim pengasih, atau sebaliknya, karena makna dalam bahasa Indonesia ini yang penting kita bahasa Arabnya, kemudian kita maknakan secara bahasa Arabnya, kita bisa paham seperti itu. Adapun kelompok ini, mereka kelompok namanya mufawwidah, orang-orang yang menyerahkan makna asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan Ar-Rahman Allahu a'lam, saya nggak tahu. Al-Basit, saya nggak tahu, Allahu a'lam. Ar-Razzaq, saya nggak tahu, Allahu a'lam. Kita serahkan maknanya dan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah, yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hakikatnya. Perhatikan bedanya sedikit. Mereka orang-orang mufawwidah menyerahkan makna dan hakikat dari nama Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka maknanya juga mengatakan nggak tahu, padahal bisa diketahui. Hakikatnya juga mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, mereka paham maknanya, tapi hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggih perbedaannya? Bisa dipahami insyaallah? Insyaallah itu tambahannya. Ini nggak boleh di tafwid juga, nggak boleh di tafwid.
Dan juga kita tambahkan ada yang sedikit dari tentang takyif atau pembagaimanaan. Bagaimananya atau hakikat dari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kita tidak bisa mengetahui, memahaminya. Karena seorang itu dia terbatas dari segala halnya. Segala sisi yang ada pada jasad atau diri seorang semuanya terbatas. Tangannya punya kekuatan, tapi dia bisa mengangkat beban yang terbatas. 50 kilo bisa, 100 kilo mungkin bisa juga, 200 kilo bisa mboten? Ya katakanlah bisa. Tapi kalau 1000 kilo, 1 ton bisa mboten? Nggak bisa, terbatas. Kemudian pandangan manusia bisa melihat ke jarak tertentu, 1 meter, 2 meter. Ada temboknya seperti saya, ada hijabnya ini, saya nggak tahu sama sekali yang di belakang hijab ini mendengarkan atau ngantuk. Maaf ini contoh saja nih, bukan menyindir, contoh saja nih. Tapi saya nggak tahu sama sekali karena terbatas, gitu kan? Kemudian pendengaran manusia juga sama, bisa mendengar suara dengan jarak 1 meter, 2 meter, 10 meter. Tapi kalau sudah 1 kilometer, nggak tahu apa-apa sudah, gitu kan? Begitu juga dengan akalnya manusia, juga sangat terbatas. Perhatikan, kita manusia, akalnya manusia bisa mengetahui hakikat sesuatu kalau dengan salah satu atau salah dua atau salah tiga. Wah, salah semua jadinya ya cara ini. Yang pertama, dengan cara melihat sesuatu baru kita tahu. Misalnya anak kecil dia belum pernah, tidak tahu sama sekali tentang macan atau harimau. Gimana supaya anak kecil itu tahu? Jawabnya dengan memperlihatkan langsung. Kita bawa ke kebun binatang, ini namanya macan. Jadi tahu dia. Jadi dengan melihat. Paham nggih? Yang pertama. Yang kedua, dengan kita memberikan permisalan kepada anak ini tentang macan tadi. Kita nggak bisa mengajarnya ke kebun binatang untuk melihat macan langsung, tapi kita bisa mengatakan macan itu, ya wahai anakku misalnya, seperti kucing, tapi lebih besar, kakinya lebih besar, ya, kemudian warnanya belang-belang misalnya, kepala lebih besar, buntutnya panjang. Jadi dia di kepalanya, tapi dia pernah melihat kucing, di rumahnya ada kucing, berarti tergambar nggak? Tergambar betul? Tergambarkan jadinya. Kedua. Ketiga, kita bisa mengetahui hakikat sesuatu kalau ada datang dalil atau perincian yang sangat detail. Baru kita tahu. Kalau detail kita tahu. Hakikat sesuatu dijelaskan secara mendetail tahu. Tapi kalau secara umum tidak tahu. Tidak terlalu paham. Misalnya adalah Gunung Uhud ini seperti Gunung Kelut. Ini gambarnya secara umum saja, ya kan? Padahal beda Gunung Uhud dengan Gunung Kelut. Persisnya nggak mungkin tahu karena gunung sana bebatuan, ya kan? Gunung Kelut banyak tumbuh-tumbuhan, tapi gambarannya kurang lebih ya seperti itulah. Bisa dipahami nggih? Dengan perhatikan selanjutnya, ketika kita ingin memahami atau mentakyif, membagaimanakan, ingin mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala atau sifatnya, tangannya, wajahnya, kakinya, maka kita harus memahami 3 hal ini. Pertama, kalau kita ingin tahu tentang Allah, kita harus tahu langsung alias melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisa mboten di dunia? Jawabnya nggak bisa. Cara pertama sudah gagal. Kemudian cara kedua, dengan kita memisalkan Allah dengan sesuatu yang lain yang mirip dengan Allah. Bisa mboten? Ya jawabnya nggak bisa. Kan nggak ada yang mirip dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada sama sekali. Maka kita katakan kaidahnya kata para ulama, segala sesuatu yang menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa taala di pikiran kita itu pasti bukan Allah. Bisa dipahami nggih? Kalau ada pikiran-pikiran atau gambaran di kepala kita tentang wajah Allah seperti ini, tangan Allah seperti ini, pasti itu bukan Allah, karena yang ada di pikiran kita itu terbatas, hanya yang kita lihat tadi loh ya, yang kita tahu, yang mirip dengannya. Bisa dipahami? Bisa nggih? Wes mboten paham wes balik ae. Loh. Jangan nggih. Harus terus nih katanya. Insya Allah paham. Kemudian yang ketiga,
Kalau kita mau cari dalil-dalil tentang Allah Subhanahu wa taala yang rinci, wonten mboten? Tidak ada. Secara umum saja Allah Ar-Rahman, ya kan? Tapi rahmatnya Allah seperti apa? Detailnya tidak ada. Allah punya dua tangan. Tangannya Allah seperti apa? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mengerti. Allah juga ada jari-jarinya, tapi nggak ada yang paham karena nggak ada dalil yang detail. Maka kita tetapkan sebagaimana datangnya sesuai dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan perlu kita pahami, sesuatu itu sifat sesuatu pasti sesuai dengan yang disifati. Misalnya kita sebagai manusia itu punya sifat-sifat, punya tangan, punya wajah, punya kaki, gitu kan? Dan mata kita berada di depan, ya kan? Itu karena kita manusia, jadi sifatnya ya sesuai dengan manusia kita. Tapi kalau kita lihat kepada ayam nih, ayam itu matanya di depan mboten? Di mana? Di samping. Ya memang ayam seperti itu. Jadinya pas gitu. Kalau ayam tiba-tiba matanya di depan gimana? Pripun? Paling mahal harganya gitu. Loh. Paling buaya depan. Paling malah buaya ini ya. Kok buaya nih? Buaya ini kalau selama di air dia masih setia. Tapi kalau sudah di darat, wah ini beda urusannya. Niki Pak Oni yang paham niki. Saya enggak. Nah, contohnya jenengan nyebut buaya. Kenapa? Bisa dipahami nggih? Jadi sesuatu itu sifatnya pasti cocok dengan sesuatunya. Kucing misalnya, ya kucing ya seperti itu, telinganya, giginya, kakinya gitu kan. Semut juga cocoknya seperti itu, kakinya, bisa dipahami nggih? Kemudian monyet juga kakinya ya, untuk memanjat dan lain sebagainya. Gajah juga kakinya seperti itu, gede, telinganya juga lebar, badannya, perutnya juga besar, seperti itu memang cocok dengan ya yang disifatinya, zatnya itu cocok dengan seperti itu. Coba kalau gimana membayangkan orang semut ya, tapi dia kakinya kaki gajah lah, kan nggak cocok. Nah seperti itu juga Allah Subhanahu wa taala, dia punya tangan, punya kaki, punya wajah sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sama dengan makhluknya. Kalau saja antar makhluk meskipun sama dalam hal nama tapi berbeda hakikatnya. Ya, manusia punya telinga, gajah punya telinga. Apa telinganya sama persis? Tidak. Kemudian juga ya tadi ayam punya mata, manusia juga punya mata, tapi berbeda hakikatnya. Sama-sama mata namanya, ya kan? Tidak yang menyebut itu ayam itu tempenya, lah kok tempe? Ya mata, bukan disebut yang lain, paham nggak? Tapi mata, tapi hakikatnya berbeda. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala punya nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Maha ya, pengampun, Al-Afu, Maha pemaaf. Manusia juga bisa maafkan nggak? Bisa juga, tapi maafkannya Allah dan ya, manusia tentu berbeda seperti itu. Dan kalau mau kita contohkan salah satu bedanya sifat yang ada pada diri manusia dan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Al-Alim, Allah Maha mengetahui, Allah Maha berilmu. Berarti sifatnya adalah Allah itu punya ilmu. Allah Maha berilmu, Maha mengetahui, berarti Allah punya ilmu, punya pengetahuan. Manusia punya ilmu namanya punya, tapi perhatikan, ini contoh sedikit saja. Ilmu manusia sama ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda. Ilmu manusia didahului dengan kebodohan dan diakhiri dengan lupa. Ilmu manusia diawali dengan kebodohan, diakhiri dengan lupa. Sudah sangat perfect ini, sempurna ini bodohnya manusia. Bahkan al-insanu jahula, manusia itu ya sangat bodoh mereka. Karena awalnya nggak tahu apa-apa. Itu seperti bayi baru lahir, nggak bisa apa-apa, nggak punya ilmu sama sekali. Kemudian setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ada yang kuliah, ya punya ilmu ini, ilmu itu, punya ilmu. Tapi ketika tua, kemudian meninggal dunia, sudah habis ilmunya, nggak ada
yang tersisa lupa semua, hilang semua. Perhatikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ulama menjelaskan, innallaha tabaraka wa taala alima makana wa yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun wa idza kana kaifa yakunu. Siapa yang bisa menerjemahkan bisa pulang. Masya Allah. Masya Allah. Lah ini saya berani saya memberikan kana kunu apa artinya? Bismillah. Monggo ibu silakan kalau yang ada. Bisa Monggo, jawab. monggo Pak Oni. Jangan. Jangan ke? Belum tahu. Jangan. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi. Dan yang tidak akan terjadi, seandainya terjadi, Allah mengetahuinya secara detail, secara rinci, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan nih. Sama-sama namanya ilmu, ya kan? Manusia punya ilmu geografi, biologi, fisika, mungkin punya ya, ilmu agama juga sedikit. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga kita akan punya ilmu, ya kan? Tapi ilmunya sama atau beda? Tidak hanya berbeda, tapi sangat jauh berbeda. Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi sekarang, yang akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi. Tidak mungkin terjadi juga Allah mengetahuinya. Dan yang nggak mungkin terjadi itu, seandainya terjadi, Allah juga mengetahui kejadiannya seperti apa secara detail dan rinci. Bahkan lebih dalam lagi, para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengetahui semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Perhatikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Seperti yang siapa yang bisa mengetahui hal seperti ini kalau tidak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita tahu Allah yang biasa kita sembah seperti ini nih ilmunya nih. Perhatikan nih. Supaya menambah keimanan kita, memompa iman kita supaya berada di atas. Allah yang biasa kita sembah tuh, kita berdoa kepadanya, kita sholat 5 waktu, Allah itu punya ilmu seperti ini, bahkan lebih dari ini, dan ini hanya salah satu dari sekian banyak nama dan sifat yang Allah miliki. Saya kan hanya menjelaskan Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, maha punya ilmu, dan sifatnya adalah al-ilmu. Allah punya ilmu. Belum lagi kita sebutkan yang lainnya. Tentunya lebih dahsyat lagi. Maka kita katakan di kitab Fikih Asmaul Husna itu ada pembahasan seperti ini, gitu loh ya. Pembahasan seperti ini adanya di situ di kitab Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Kemudian ini banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita baca secara ringkas halaman 34. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang maha tinggi. Dialah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini juga penetapan, yakni Allah itu punya nama, punya sifat gitu loh ya. Intinya itu penetapan dalil bahwasanya Allah itu punya nama, punya sifat. Jadi Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Dia punya nama dan punya sifat. Karena segala sesuatu pasti punya sifat. Jangan pahami, segala sesuatu pasti punya sifat sesuai dengan ya sesuatunya yang disifati. Dan juga ini ada sebuah bantahan bagi kelompok yang namanya Jahmiyah. Jahmiyah tadi yang dia menolak atau menafikan, meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini guyonan Jahmiyah ketika ditanya, apakah Anda punya pohon mangga di rumah? Orangnya jawab, saya punya pohon mangga. Punya pohon mangga. Ketika ditanya pohon mangganya berarti itu pasti buahnya banyak ya. Sudah berbuah berarti ya. Dia jawab, enggak ada buahnya. Oke. Kemudian kedua, berarti gimana daunnya? Sudah banyak, sudah lebat berarti daunnya ya. Pohon mangga saya enggak ada daunnya.
Kemudian ketika ditanya lagi, kalau pohonnya gimana? Atau rantingnya juga nggak ada. Pohonnya sudah besar atau belum? Nggak ada pohonnya. Akarnya ada nggak akarnya? Akarnya juga nggak ada. Nah, berarti ada nggak pohon mangganya ini? Sama dengan nggak ada. Jangan perhatikan dari sini berarti orang, kelompok yang dia menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sama dengan dia meniadakan siapa? Allah Subhanahu wa taala, gitu loh. Ini salah satu konsekuensi yang sangat berat sekali bagi orang-orang Jahmiyah yang mereka meniadakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu pasti punya sifat, gitu loh. Dan sifat itu meskipun sama dalam hal nama, tidak mengharuskan sama dalam hal hakikatnya. Bisa jadi sama tapi berbeda hakikatnya. Kelompok Jahmiyah ini mereka gara-gara lari, takut dari tasbih, penyerupaan, makanya mereka larinya kepada taktil, malah meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka meniadakan seluruhnya. Masalahnya itu loh ya. Kalau dia meniadakan seluruh nama dan seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala, sama dengan dia meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi besar yang dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Dan mereka ya orang-orang yang biasa menolak atau mentahrif, menyelewengkan makna dari asma, nama-nama atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya mereka itu awalnya terjatuh ke dalam apa? Tasbih dahulu. Jadi mereka itu mereka jatuh ke dalam takyif. Takyif membagaimanakan. Pertama mereka membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya tangan, berarti tangannya seperti ini. Setelah itu mereka tamsil. Mereka tamsil, menyerupakan. Oh, berarti tangan Allah seperti tangannya saya seperti ini. Bentuknya seperti ini persis. Ada jari-jarinya 5 seperti ini misalnya. Ada kukunya dan lain sebagainya. Akhirnya ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya mereka meniadakan, berarti Allah itu tidak punya nama dan juga tidak punya sifat. Atau sebagian mereka ada yang sampai ya akhirnya mentahrif saja. Mentahrif yakni makna ini dijadikan makna yang lain, seperti makna tangan dijadikan kekuasaan. Perhatikan, tangan pertama dibagaimanakan. Bagaimana tangan Allah ya? Dalam otaknya membagaimanakan tangan Allah. Kemudian dia mentamsil, menyerupakan tangan Allah dengan tangan manusia. Setelah itu dia mentahrif, menyelewengkan makna tangan menjadi kekuasaan misalnya. Maka dari sini sebenarnya ada bantahannya bagi mereka. Kita katakan bahwasanya kalau Anda mengatakan tangan Allah adalah kalau kalian mentahrif tangan Allah dengan kekuasaan, berarti Allah punya 2 kekuasaan, gitu kan? Kedua tangan Allah terbentang. Mereka katakan bukan kedua tangan Allah, tapi kedua kekuasaan Allah. Kita katakan, bukankah manusia juga ada yang punya kekuasaan? Ada atau mboten? Ada. Raja punya kekuasaan mboten? Punya. Pak Presiden punya kekuasaan mboten? Punya. Kita katakan berarti Anda masih mentasbih atau mentamsil. Berarti Anda samakan kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk, gitu kan? Akhirnya biasanya mereka menjawab, oh tidak, beda kekuasaan Allah dengan kekuasaan makhluk. Kita jawab, kenapa Anda tidak dari awal mengatakan tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk? Kok bisa dipahami? Ini butuh pemikiran agak dalam ini. Bisa dipahami, mboten? Bisa nggih? Biasanya mereka itu urutannya seperti itu.
membagaimanakan tangan Allah atau wajah Allah. Kemudian akhirnya mereka ya mentasbih, menyerupakan tangan Allah seperti tangan saya misalnya. Kemudian akhirnya mereka, wah ini berarti bukan tangan ini. Kalau gitu dijadikan kekuasaan. Nah, meskipun ditahrif, diselewengkan mananya dengan kekuasaan. Kalau Allah punya kekuasaan, manusia juga punya kekuasaan. Berarti sama dong. Anda tetap menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka menjawab, oh beda. Kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia itu berbeda. Kita bantah lagi. Kenapa Anda tidak katakan dari awal tangan Allah berbeda hakikatnya dengan tangan manusia atau makhluk yang lainnya? Bisa dipahami nggih? Bisa nggih? Ini yang belum atau bingung bisa ditanyakan kepada yang ada di sebelahnya, insya Allah paham. Nonton nggih? Yang turun sepertiga malam itu juga ada yang menyelewengkan juga. Ada juga. Sebentar. Jam berapa? 35. Kemudian juga ya terkaitan dengan tahrif ini memang banyak. Yang ditahrif ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya ada beberapa, ada banyak juga ya, seperti nuzul, sifat Allah turun. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya. Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Hina yabqa sulusul akhir minal lail. Ya sepertiga akhir malam itu. Sepertiga akhir malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Dan itu sebagian orang mengatakan itu bukan Allah yang turun, tapi yang turun siapa atau apa? Yang turun adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan bahwasanya juga tetap keliru. Jadi tahrif, ta'til atau tasbih semuanya pasti ada kekeliruannya. Tinggal kita bagaimana yang memahaminya agar bisa yang mengkanter atau membantah ya keyakinan atau pemahaman yang keliru ini. Di situ Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, yanzilu Rabbuna. Rabbuna, Rabb kita, dan disifati tabaraka wa ta'ala. Sehingga Rabb diganti dengan rahmat. Yanzilu rahmatuna berarti jadinya. Setelah turun rahmatnya kita. Apa maksudnya rahmatnya kita? Tabaraka wa ta'ala, rahmatnya kita yang maha tinggi dan maha mulia. Gimana disifati seperti ini? Dan juga kalau kita mau lanjutkan hadisnya, atau sebagian juga mentahrif, itu maknanya bukan Rob, bukan Allah yang turun, tapi para apa? Para malaikat yang turun. Oke, kalau kalian mengatakan para malaikat yang turun, di lanjutan hadisnya Allah mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Mungkin nggak malaikat mengatakan seperti ini? Mungkin apa? Jelas tidak mungkin. Allah mensifati malaikat, la ya'sunallaha amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu mereka senantiasa mentaati segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat yang turun sepertiga malam, masa malaikat mengatakan barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkan doanya. Barang siapa yang istighfar kepadaku, aku akan mengampuni dosanya. Mungkin mboten? Tidak mungkin. Maka harus kita katakan yang turun adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya lagi, siapa yang berani mengatakan berdoalah kepadaku, sembahlah aku yang menciptakan langit bumi? Siapa yang berani mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ya seluruh ibadah makhluknya. Seperti itu bantahan dari ya orang-orang yang punya keyakinan mentahrif ya nama-nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan perhatikan halaman 34. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Ini juga merupakan rumus inti dari kaidah dalam memahami tauhid asma wa sifat,
Yang pertama, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang serupa. Apapun dan siapapun dia, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang terbetik dalam otak manusia tentang Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia bukan Allah, pasti keliru. Kemudian ayat yang selanjutnya atau lafaz yang selanjutnya, Allah mengatakan wa huwas samiul basir. Setelah Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, dan ternyata Allah maha mendengar dan maha melihat. Enggak ada yang serupa dengan Allah, tapi Allah maha mendengar, maha melihat. Padahal manusia bisa mendengar, bisa melihat, mboten bisa. Cara pemahamannya berarti pendengaran Allah dan penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan dan pendengaran manusia atau makhluk yang lainnya. Bisa dipahami ya? Jenengan paham tentang hal ini, kaidah-kaidah yang ya sudah kita sampaikan tadi, kita katakan itu merupakan poin yang sangat besar sekali. Karena banyak orang terjatuh, bahkan nggak paham, bahkan nggak mau tahu, nggak mau menuntut ilmu. Maka puji Allah Subhanahu wa taala, walhamdulillahirabbil alamin yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu. Kemudian disebutkan di sini tentang kelompok golongan yang tersesat dalam tauhid asma wa sifat, golongan mu'attilah. Mu'attilah artinya ya orang-orang yang meniadakan atau menafikan atau menghapuskan, yaitu mereka yang mengingkari seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mengingkari sebagian. Yang diingkari bisa semuanya atau sebagiannya. Menurut dugaan mereka, yakni menurut pendapat mereka, menetapkan nama dan sifat Allah dapat menyebabkan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Jadi mereka mengatakan kalau kita ini disebut oleh mereka sebagai kelompok musyabbihah. Musyabbihah apa? Yang menyerupakan. Jadi oleh kelompok mu'attilah kita disebut dengan musyabbihah. Kenapa? Karena kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah turun, Allah datang, Allah punya tangan, punya kaki, gitu kan? Mereka katakan, wah berarti itu di mereka itu kelompok musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jawabnya, tidak mesti orang yang dia menetapkan nama dan sifat Allah berarti dia menyerupakan Allah dengan makhluknya. Justru kita menetapkan Allah punya tangan, Allah punya kaki, ya kan memang Allah yang mengatakan dia punya tangan, punya kaki, gitu kan? Justru kita nggak berani mengatakan Allah punya tangan, punya kaki kecuali karena Allah yang mengatakannya terlebih dahulu. Kita katakan kaidah di awal tadi. Hukum asalnya kita tidak kenal, tidak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, dan Allah mengatakan kullu syai'in halikah ila wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Ya, Allah punya wajah, Allah punya tangan, punya kaki, Allah tersenyum, Allah senang, bahagia dan lain sebagainya. Itu Allah yang menjelaskan, memperkenalkan dirinya kepada kita. Kewajiban kita mengimaninya. Lah Anda ini bagaimana kok malah ketika diberitahu oleh Allah tentang dirinya kok malah ditolak, ya kan? Justru itu yang ya aneh bin nyeleneh ini ya. Kemudian pendapat ini keliru karena yang pertama, dugaan di atas akan mengakibatkan hal-hal yang batil atau salah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya nama-nama dan sifat. Allah menetapkan nama sifat bagi Allah Subhanahu wa taala serta telah menafikan sesuatu yang serupa dengannya. Allah menetapkan baginya nama dan sifat wa huwa samiul basir, tapi dalam waktu yang sama Allah juga menafikan, meniadakan ada yang serupa dengan Allah. Maka cara memahaminya meskipun sama dalam hal nama, tapi hakikatnya berbeda. Tidak semua yang sama dalam hal nama itu hakikatnya sama. Praktek nyatanya juga seperti itu, gitu loh ya. Kita menyebut kaki gajah apa? Ya kaki, ya kan? Kita menyebut kakinya kucing juga kaki. Kita menyebut kakinya ayam juga kaki. Nggak ada yang menyebut tangan, nggak ada yang menyebut apalah, nggak ada. Sama-sama kaki, tapi hakikatnya berbeda. Nggak ada masalah seperti ini, nggak ada masalah. Hanya saja ya memang pemikiran mereka yang keliru, gitu loh ya. Kemudian masih banyak juga ini ya. Masih terlalu banyak. Sepertinya saya nggak bisa lanjut ini ya.
Cukup sekian insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan seluruh urusan kita. Sambung tadi. Insyaallah bersambung. Ini insyaallah kurang lebihnya saya maaf. Saya kembalikan kepada ya Pak Oni. Sudah? Sampun nggih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh.